Nah, langsung saja kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Ibu Dewi Rahma ditujukan kepada Pak Basit. Pertanyaan dari Ibu Dewi adalah terkait membuka e-banking atau mobile banking. Sekarang ada beberapa bank yang cukup dengan mengunduh atau mendownload aplikasi e-banking itu melalui Play Store, maka sudah aktif. Bagaimana kita dapat memastikan kalau aplikasi tersebut bisa dipercaya? Silakan Pak Basit bisa memberikan jawaban dan penjelasannya. Oh ya, terima kasih kepada Bu Dewi Rahma. Jadi untuk masalah aplikasi, jadi tadi saya sampaikan bahwa dari asli dari pembuatnya, gitu ya, asli dari pembuatnya. Bagaimana tahu caranya? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu asli dari pembuatnya? Yang pertama, untuk kasus e-banking biasanya itu diberitahu oleh tellernya atau oleh customer service ya. Itu biasanya memberitahu bahwa silahkan download di Play Store namanya ini. Kemudian nanti kita pastikan namanya apakah ini. Tapi jangan berhenti sampai nama, sampai ikonnya. Apakah ikonnya seperti ini? Jangan berhenti di icon, tapi nanti termasuk pengembangnya. Karena bisa jadi kayak tadi BSSN tadi ya. Saya tadi ketika buka lagi BSSN itu di Twitter itu ada 2 BSSN, tapi nama akunnya beda. Yang satunya BSSN_RI, yang satu hanya BSSN. Nah, yang original itu yang BSSN_RI. Nah, begitu juga dengan aplikasi di Play Store. Mungkin ada aplikasi yang ikonnya sama, namanya sama, keterangannya sama, tapi pembuatnya beda. Nah, itu nanti kita benar-benar tanya sampai detail ke tellernya atau ke CS-nya, ini nama pengembangnya yang ini atau yang ini. Kalau misalnya ada beberapa yang sama. Atau misalnya kalau misalnya nggak kalau e-banking mesti tellernya ngasih tahu. Jarang yang di brosur atau di web, karena kalau e-banking itu lebih rigid lagi. Jadi lebih jelai lah keamanannya, apa-apa ditanya gitu. Tapi itu sebenarnya untuk melindungi kita juga. Begitu mungkin. Oke Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Basit. Jawabannya sangat luar biasa. Semoga Bu Dewi sudah cukup puas dengan jawaban dari Pak Basit. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Mas atau Bapak atau Mbak ya. Ozi Z untuk Pak Basit lagi. Seru nih Pak pertanyaannya Pak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui identitas seseorang lewat nomor HP? Terima kasih Pak. Sepertinya ini kayaknya mereka ada sedikit kepo sama nomor HP-nya seseorang. Iya, caranya gampang. Nanti di Google ketikkan saja nomornya di mesin pencarian. Nanti kalau dia memberi informasi misalnya di Facebook atau misalnya dia punya website, biasanya ada. Tetapi secara umum seharusnya tidak bisa diketahui identitasnya. Karena apalagi sekarang kan nomor HP ada kaitannya dengan NIK ya. Kalau itu bisa dengan mudah didapatkan, misalnya dengan software atau apa, maka data keamanan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan di situ. Kalau misalnya misalnya kita ngerti-ngerti dapat SMS dari judi online misalnya, itu kemungkinan yang pertama dia broadcast. Kemungkinan yang kedua dia dapat dari sales. Kemungkinan ketiga misalnya dia dapat dari instansi tertentu, yang itu orang-orangnya nggak bisa dipercaya. Sehingga keamanan yang model orang nggak bisa dipercaya itu susah ya. Misalnya komputernya server banknya, BPR-nya udah canggih nih, nggak bisa dibobol. Tapi orangnya itu bisa jual data, ya sudah, informasi kita akan bisa informasi kita akan mudah diketahui oleh orang lain. Bahkan ketika ditelepon sampai tahu namanya, kemudian alamatnya di mana gitu. Ya kemungkinan dari kayak gitu, dari sales atau mungkin dari kayak gitu. Jadi secara prinsip seharusnya nggak bisa. Karena sekarang terhubung dengan NIK dan seterusnya, dan itu akan lebih berbahaya lagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Yunan, mungkin saya ada yang salah Pak, takut salah Pak. Ya, ada tambahan mungkin dari Pak Yunan, silakan Pak. Forensik jaringan ini Pak. Saya itu sudah mewakili Pak Basit. Alhamdulillah itu udah benar.
tepat sekali. Oke, berarti insya Allah sudah tepat. Semoga cukup memuaskan jawaban dari dua narasumber kita. Ini ada tambahan malahan, saya dari Mas Abdul Jalil Jayali. Allahu Akbar. Ini juga salah satu gimana Pak? Informasi gitu. Ini tambahan mungkin menambah jawaban dari Iya, Pak itu tambahan Basit. itu. Ya, untuk mengetahui identitas pengguna nomor HP itu sebenarnya memang saya sampaikan sekalian juga di sini. Nomor HP ada aplikasi pembantu yang namanya Get Contact dan Truecaller. Berbeda halnya jika memang identitas nomor tersebut registrasi pada provider yang berisi NIK dan KK. Gitu. Itu memang tidak terbuka secara bebas untuk diakses, katanya. Kenapa saya tambahkan katanya? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa hacker atau cracker itu kan bisa nge-crack apa aja gitu. Jadi tetap saya sampaikan bahwa memang NIK dan KK itu terjaga integritasnya katanya, tapi insya Allah benar gitu. Nah ini jadi diskusi forensik Pak Yunan. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya malah jadi ikut nimbrung, mohon maaf ya, saya moderator lancang banget. Nanti saya kasih pinjaman Pak nanti Pak. Nah ya, bagus Pak, buat beli handphone terbaru ya Pak ya. Ini ya, oke. Kemudian untuk identitas pengguna juga sebetulnya email, lewat email itu pun bisa ya, unik karena itu bisa dicoba. Bukan bisa dicoba, saya nggak nyuruh-nyoba. Tapi itu memang banyak hal yang bisa digunakan hacker atau cracker untuk mengakses informasi. Dari kita lah yang harus berusaha mengamankan diri dan perangkat kita. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Itu mungkin tambahan Pak. Oke, silakan mungkin Pak. Behavior dari Truecaller Pak. Behavior dari Truecaller kan ketika misalnya dia diinstal di smartphone kita, sebenarnya dia membaca kontak kita kan. Iya, betul. Sebenarnya informasi data nomor HP ini namanya siapa itu dari kontak kita. Jadi itu sebenarnya malah kita membuka kontak kita sendiri kepada pembuat Truecaller-nya. Apakah Anda mau membuka data itu dengan sukarela? Nah itu. Ya kalau nginstal Truecaller otomatis ya terbuka dengan sukarela Pak. Lah iya, apalagi nanti kalau ada catatan-catatan lain yang ada di kontak, maka nanti bisa masuk. Itu mungkin tadi loh aplikasi yang ada backdoor-nya tadi. Gitu ya Pak. Ya, berapa Pak? Bahaya sekali Pak. Iya bahaya itu. Itu bisa tapi nanti membahayakan diri sendiri nanti. Iya, jadi memang ya selalu ada risiko dalam setiap perbuatan. Bahkan diam saja pun ada risikonya. Itu risiko dari diam saja ya nggak dapat apa-apa. Itu nggak makan Pak. Gitu. Ya ini semakin asik sepertinya diskusinya. Jam berapa ini? Oh masih ada waktu. Oke. Langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Biar waktunya efisien meskipun ini masih cukup panjang. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Yani dari Ambon. Dari Ambon ini. Saya ingin bertanya. Pertanyaan ini untuk Pak Basit. Pak Basit lagi laris Pak. Laris banget. Aduh, jadi grogi saya Pak. Gak apa-apa Pak. Berarti semakin terkenal, semoga tidak dihack orang Pak. Ya. Tapi kayak ini pertanyaan lebih cocok ke Pak Yunandri ya. Coba Pak dibaca Pak. Sebentar. Oke, saya baca dulu ya. Ini pertanyaannya dari Mbak Yani dari Ambon. Saya ingin bertanya tentang keamanan akun Android kita. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa saja yang mencoba untuk memasuki akun kita menggunakan Android yang lain? Pertanyaan ini resminya ditujukan untuk Pak Basit. Terima kasih Pak. Silakan. Pak Basit dulu saja. Kita menjawab. Saya belum pernah Pak Yunan aja Pak. Oke. Oke Pak Yunan boleh menjawab Pak. Ini bidang Anda ini Pak sepertinya Pak. Iya lebih ke Pak Yunan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk terkait dengan akun Android tadi, itu saya ada beberapa versi yang saya dapatkan, yaitu pertama kita mengeceknya dari satu email yang di misalkan akun Google Android itu menggunakan akun Google, di situ akan terdeteksi antara nanti ada report dari Google yang akan disampaikan oleh Google terhadap email yang kita punya. Misalkan nanti ada report berupa email, apakah ini
email dari diri Anda, itu biasanya yang saya pernah jumpai itu Pak. Terus berikutnya nanti ada sebuah sistem email. Email, apakah email ini cocok dengan HP Anda atau bukan. Jadi ada dua versi yang apakah ini sesuai dengan akun kita, akun Android kita atau akun orang lain. Ya, sekian simpelnya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Basit, master kita, silakan. Oke, Saya tambahan masih ada Pak? sarjana Pak, belum master Pak. Harus top. Jadi Ada memang, tambahan apa? ya memang saya jadi ingat. Jadi memang terkadang misalnya kita pakai, misalnya buka akun Gmail, kadang-kadang kan suruh masukin apa akun sekunder ya. Terkadang kita Betul. dapat email dari masuk ke akun sekunder itu memberitahu kalau ada orang yang masuk gitu. Saya jadi ingat Pak, memang benar. Jadi kalau mungkin secara resmi dari aplikasi lain yang nggak ada ya mungkin ya, atau mungkin belum ditemukan, atau mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau dari email saya sering mendapatkan seperti itu, meskipun saya sendiri yang akses. Biasanya saya pakai ini mode private. Di Mozilla kan bisa mode private, kalau di Google Chrome kan bisa incognito gitu kan. Nah, kadang itu dianggap sebagai pihak luar, meskipun itu sebenarnya kita sendiri. Iya, saya pernah ditolak oleh akun saya sendiri, Pak. Karena ya saya coba akses dan akun saya menolak. Mungkin kurang bagus, Pak. Mungkin kurang keren. Oh, ini nggak seganteng yang punya. Semoga mungkin ya itu. Ya, oke. Dari Mbak Yani ya. Jadi kesimpulannya memang akun Android kita itu terkoneksi ke Google. Jadi Google secara otomatis sudah memberikan report bagi siapa saja yang memasuki akun Android tersebut. Sekalipun kita sendiri, misalnya kita punya 2 HP nih, gitu. Kemudian akun Android kita yang satu menggunakan email yang lain, maka ketika akun tersebut saling terhubung dan perangkat itu tidak dikenali, maka Google akan meminta konfirmasi kepada perangkat yang lain, kepada kita sebagai pemilik perangkat. Apakah memang ini kita yang masuk atau orang lain? Jika memang tidak dikenal, maka kita bisa memblokir atau menolak akses tersebut. Tapi jika memang, oh iya, saya kenal dengan orang ini dan memang orang ini memberikan ingin mengakses untuk suatu keperluan, maka kita bisa memberikan izin Iya. untuk Ada akses tersebut. tambahan, Pak. Mungkin termasuk keunggulan two-step verification tadi ya. Dua step verifikasi. Jadi kalau misalnya step verifikasinya itu menggunakan SMS, maka kita akan mendapatkan SMS. Misalnya kita nggak transaksi e-banking, ngerti-ngerti kita dapat SMS dari bank gitu ya. Kok ada mau transaksi, itu berarti kemungkinan akun kita ke-hack. Atau misalnya kita WhatsApp itu pakai PIN ya. Misalnya apa ya? Misalnya Instagram atau Telegram itu kayaknya pakai SMS, itu ketika ada SMS berarti ada orang yang berusaha, tapi kita bisa menolaknya gitu ya. Kalau kita nggak masukin angkanya berarti nggak bisa masuk gitu. Betul. Makanya two step verifikasi kalau ada itu harus segera diaktifkan. Oke. Menambahkan juga, meskipun saya moderator boleh nambahin ya Pak ya. Saya paling bodoh di sini, tapi saya menambahkan sedikit. Bahkan sekarang beberapa bank sudah triple verification ya, dari SMS, dari token, bahkan kemudian dari password. Jadi sebetulnya keamanannya itu sudah berlapis-lapis. Cuma memang kembali pada prinsip mau aman ya siap tidak nyaman gitu. Mau nyaman ya tentunya keamanan pasti berkurang, seperti itu. Ini quote favorit saya Pak, dari dosen saya waktu saya kemarin lagi kuliah gitu. Saya ingat terus. Oke, dari Mbak Yani cukup ya. Semoga puas dengan jawaban dari kedua pemateri. Nanya ke Pak Basit, jawab oleh 2 orang, dapat bonus nih Mbak Yani. Bonus jawaban.